Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan semua pendengar dan juga penonton channel YouTube Irawan Harahap. Di keseharian, kita sering mendengar beberapa tindak pidana yang umum terjadi. Salah satunya adalah tindak pidana pemerasan. Banyak orang yang mengeluhkan bahwa dirinya merasa diperas, umpamanya ketika dia adalah pengusaha yang akan menurunkan barang dari jasa ekspedisi, tetapi ada orang yang mengatakan, kamu harus bayar, kalau tidak barangnya tidak boleh turun. Atau umpamanya kadang harus ketika melintasi sebuah jalan, tiba-tiba ada orang yang mengatasnamakan kelompok tertentu meminta supaya si supir harus membayarkan sejumlah uang. Nah, agar kita lebih jelas dan kemudian lebih paham sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan tindak pidana pemerasan itu, maka pada video kali ini kita akan membahasnya. Jangan lupa bagi yang merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan video-video yang kami siapkan, silakan untuk subscribe, like, dan komen, sekaligus juga membagikan video ini. Harapan kami video ini tidak hanya bermanfaat bagi yang saat ini menonton, tetapi juga pihak-pihak yang lainnya. Acuan kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan utama pengaturan hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana pemerasan itu diatur di dalam pasal 368 dan 369 KUHP. Pada pasal 368 dikatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jadi, menguntungkan baik dirinya sendiri atau kalaupun tidak dirinya sendiri, bisa saja orang lain yang diuntungkan. Kata kuncinya adalah secara melawan hukum. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi real sudah terjadi atau ancaman melakukan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. Jadi orang yang diancam itu dia diminta untuk memberikan barang sesuatu, baik barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang diancam atau orang lain. Atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 berlaku juga bagi kejahatan ini. Nah, ketentuan pasal 365 tersebut nanti kami akan bahas pada video lainnya. Apa yang menjadi unsur pokok dari pasal ini? Bagian dari pokok dari pasal ini adalah satu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini merupakan tujuan terdekat dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan yang dimasukkan dalam pasal 378 KUHP. Nanti akan kita bahas pada video yang lainnya khusus mengenai tindak pidana penipuan. Apa kesamaannya? Ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pelaku. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu pada delik pemerasan ada paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan hutang atau menghapus piutang. Sedangkan pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya
karena rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong. Pada delik pemerasan, ancaman pidananya memang jauh lebih berat daripada tindak pidana penipuan. Yang kedua adalah unsur secara melawan hukum. Jadi unsur yang kedua secara melawan hukum. Dalam delik ini, si pembuat atau pelaku mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah melawan hukum. Yang ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Merupakan pemerasan jika seorang memaksa penyerahan barang yang dengan penyerahan itu dapat mendapatkan piutangnya. Juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia bayar harganya dengan penuh atau bahkan melebihi harganya. Ini mengacu pada putusan Hokrat 23 Maret 1936. Nah, menurut J.M. van Bemmelen, delik pemerasan berdasarkan pasal 368 ini erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Ini yang tadi saya katakan diatur dalam pasal 365 KUHP. Karena keduanya mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan dan keduanya mengenai pengambilan barang orang lain. Perbedaannya ialah pada delik pemerasan ini ada semacam kerjasama dengan korban. Karena korban sendiri yang menyerahkan barang itu dengan paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan, si pelaku lah yang mengambilnya sendiri. Jadi kalau dalam pemerasan, yang menyerahkan adalah si korban, tetapi dalam pencurian yang mengambil barangnya adalah si pelaku. Namun pada prinsipnya dengan menggunakan kekerasan. Baik, kita lihat pada pasal 369 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Bagian inti pada pasal 369 ini adalah sama dengan delik pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Ditambah lagi dengan satu bagian inti, yaitu dengan ancaman akan membuka rahasia. Jadi, paksaannya itu berupa akan membuka rahasia si korban jika tidak diberi sesuatu atau seterusnya. Nah, demikianlah pasal yang mengatur mengenai delik tentang tindak pidana pemerasan, yaitu pada pasal 368 yang dengan ancaman kekerasan, ya, dan yang kedua adalah pasal 369 yang menambahkan bagian inti akan membuka rahasia. Rekan-rekan semuanya, demikian pembahasan kami mengenai tindak pidana pemerasan. Kami akan segera juga melakukan pembuatan video terkait dengan tindak pidana yang lainnya seperti pencurian, penipuan, penadahan, dan tindak pidana kesusilaan. Agar kami makin semangat untuk berbagi,
Kami berharap rekan-rekan semuanya subscribe channel kami dan membagikan bagi orang lain agar manfaatnya menjadi lebih besar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.